Shalom, sahabat baik. Apakah terdengar suara saya? Jelas. Baik, terima kasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi Sabat ini kami mendapat kehormatan dan juga kesempatan untuk membawakan firman Tuhan kepada jemaat Tumoto Imperium yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Jemaat Pendeta Rindu Hutapea yang telah mengizinkan mimbar Tumoto Imperium serta mendoakan kami semalam. Sangat-sangat menguatkan. Terima kasih Pendeta. Dan juga kepada Majelis Tumoto Imperium tentunya. Terima kasih untuk kesempatan membawakan firman Tuhan pada Sabat ini. Dan perlu diketahui, setiap kali diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, kami sangat merasakan berkat bagi pribadi, karena firman ini sudah terlebih dahulu berbicara dan juga lebih banyak lagi menegur dan menasihati kami secara pribadi. Namun ada yang beda kali ini, karena mau bawakan firman di jemaat besar seperti Tumoto Imperium ini merupakan jemaat orang tua dari jemaat kami di TTPI ya. Jadi cukup mendebarkan, to be honest. Namun Tuhan menyertai dan biarlah kebaktian firman Tuhan pada pagi hari ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada partisipan tadi yang telah membawakan program dari awal. Doa syafaat juga tadi, terima kasih juga sudah mendoakan, maupun juga pujian bagi Tuhan dari Gema Pengharapan ya. Dan juga kepada Ketua Kak Michael Mangwal yang telah memperkenalkan saya dan keluarga tadi. Dan kami mohon kepada para jemaat dan juga tamu yang terkasih pada pagi hari ini, pada saat saya membawakan firman, tolong doakan saya agar apa yang akan saya bawakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, agar hamba-Mu ini dikuasai oleh Roh Kudus dan berkenan membawakan firman-Mu yang dapat dimengerti dengan baik, dan biarlah untuk kemuliaan nama-Mu saja, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah pribadi kami disembunyikan, dan Tuhanlah yang ditinggikan. Amin. Baik. Saya akan share screen. Lihat ya. Baik. Banyak orang merasa bahwa kisah dalam Injil Yunus adalah sebuah legenda. Namun ini adalah sebuah kisah nyata dalam Alkitab. Sebuah kisah kasih Tuhan yang begitu luar biasa melalui kisah nyata Nabi Yunus. Yaitu salah satu nabi dan pengkhotbah terbesar yang pernah hidup di dunia ini. Kita coba summary di awal ya mengenai cerita Yunus yang sering didengar, yang terkenal di luar sana oleh banyak orang. Jadi Yunus ini adalah seorang nabi dari Israel di zaman Perjanjian Lama. Kisah dalam kitab Yunus ini dimulai dengan perintah Allah kepada Yunus untuk pergi ke sebuah kota, namun Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan tersebut. Dan sejak awal cerita mengenai Yunus adalah dia lari dari Tuhan di ayat 1, di bab 1 maksudnya, kemudian Yunus lari ke Tuhan di bab 2, kemudian Yunus lari bersama Tuhan, dan yang terakhir Yunus lari menentang atau melawan Tuhan di bab terakhir. Sebuah kisah kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan kadang terbersit dalam pikiran kita sebagai manusia, ini adalah mujizat Tuhan karena banyak yang tidak masuk akal sebagai manusia ya. Seperti misalnya kita lihat di sini ya, di gambar ada ikan besar di cerita Yunus. Banyak orang menganggap ikan besar itu ikan paus.
Tetapi di Alkitab tidak spesifik menulis itu ikan paus, hanya ikan besar saja. Namun apapun ikannya, ini adalah suatu cerita yang fantastis. Bayangkan berada di dalam perut seekor ikan selama 3 hari, Yunus tidak mati ya, dan bahkan tidak hancur dimakan. Ikannya pun juga tidak mati ya, makan orang. Dan akhirnya bahkan setelah 3 hari Yunus dimuntahkan keluar dan masih hidup. Ini cerita yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Dan di Alkitab memang ada beberapa cerita nyata lagi yang tidak masuk akal. Misalnya saja kisah mengenai keledai yang bisa berbicara. Atau mengenai orang yang dilemparkan ke tungku api tapi tidak terbakar. Atau orang yang dimasukkan ke gua singa tapi tidak dimakan singa. Ada juga mengenai orang yang mati sudah 4 hari dan bisa bangkit. Atau mengenai seorang wanita perawan bernama Maria yang bisa hamil bahkan melahirkan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tidak masuk akal di Alkitab. Semua cerita yang aneh-aneh ini jauh di luar jangkauan pemahaman kita ya, bagaimana teknis terjadinya pada saat itu. Tetapi karena semua yang tidak masuk akal ini tertulis di Alkitab, dan karena kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus, jadi walaupun tidak masuk akal, kami percaya itu adalah benar. Dan seharusnya orang Kristen yang mengimani bahwa Alkitab itu firman Tuhan juga percaya apa yang tertulis di dalamnya itu benar. Apa yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi Tuhan tidak bermasalah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menciptakan mujizat apa saja. Judul firman Tuhan pada pagi Sabat yang indah ini adalah I'm willing to be willing. Judul ini mirip ya seperti tema dari organisasi gereja Masih Advent sedunia, yaitu I will go atau ku kan pergi. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk pergi? Apakah kita bersedia untuk pergi menerima apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Yes, saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana masing-masing pribadi kita maupun juga keluarga ya dipanggil dan merespon untuk melayani Tuhan melalui cerita dari kitab Yunus. Namun kita coba lihat dari angle yang berbeda. Jadi pada kitab Yunus, seperti di awal tadi ya, kami sebutkan ada 4 bab atau 4 chapter yang menceritakan mengenai Yunus lari dari Tuhan di bab 1, Yunus lari ke Tuhan di bab 2, Yunus lari bersama Tuhan di bab 3, dan Yunus lari menentang atau melawan Tuhan di bab 4. Dan mari kita kulik dulu ya dari 4 bab ini, kita mulai dari bab 1, mengenai Yunus lari dari Tuhan. Kita buka Alkitab dan baca dari ayat Yunus 1, ayat 1 hingga 3. Saya bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus, ayat 3, bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Pertanyaan. Firman Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Kenapa dia tidak mau ke Niniwe, suruhan Tuhan? Pasti ada apa-apanya di Niniwe ini ya. Jadi mari kita cari tahu dulu mengenai kota Niniwe ini.
Jadi kota Niniwe ini memiliki diameter 60 mil atau sekitar 96,5 kilometer, sekitar 3 hari perjalanan kaki jauhnya. Dan Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur, sebuah negara adidaya di dunia pada zaman itu. Berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak, seperti yang tertulis dalam Yunus 4 ayat 11. Dan Niniwe terkenal dengan kekejamannya dan juga kekerasan. Dalam kitab Nahum 3 itu menyebutnya sebagai Niniwe ini disebut sebagai kota penumpah darah. Dan tidak ragu rakyat di sana melakukan genosida kepada daerah yang menentang. Genosida itu pembantaian besar-besaran ya. Jadi ternyata kejahatan dan kekejaman kota dan orang-orang di Niniwe lah salah satu yang memicu Yunus lari dari panggilan Allah. Niniwe dibangun di atas tepi sungai Tigris yang subur, tidak lama setelah berpencarnya manusia dari Menara Babel. Dan kota itu maju dengan sangat pesat berabad-abad lamanya, sehingga kota itu telah menjadi sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus 3 ayat 3. Namun sejalan dengan masa kejayaannya, kota Niniwe ini merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Di dalam Nahum 3 ayat 1 bahkan menggambarkan kota itu sebagai kota penumpah darah yang tadi saya sebutkan. Dan seluruhnya banyak yang rakyatnya banyak yang berdusta, penuh dengan perampasan. Dan dalam kiasan Nabi Nahum juga membandingkan orang-orang Niniwe dengan seekor singa ganas yang buas. Sudah ganas, buas. Kota Niniwe ini berada di tempat yang sekarang disebut Irak Utara. Saya juga baru tahu ini dari Google ya. Jadi bangsa Asyur, negara dari kota Niniwe saat itu adalah bangsa yang kejam dan tidak berperasaan. Bahkan ukiran Asiria itu menggambarkan orang-orang sedang disiksa. Tengkorak yang dikenakan di leher mereka untuk menunjukkan kekejaman mereka. Dan para pemimpin mereka seringkali menunjukkan kekejaman mereka dengan memenggal kepala musuh dan memakainya. Kepala mereka itu dipakainya di leher mereka. Jadi memang Niniwe ini bukan kota yang ramah, kota yang sangat menakutkan. Dan kepada kota yang jahat inilah Tuhan memanggil Yunus untuk pergi. Bisa bayangkan ya sekarang bagaimana Yunus disuruh Tuhan ke kota Niniwe. Dia mungkin berpikir, ya Tuhan, Engkau ini mau apa? Kenapa Engkau ingin aku pergi ke sana dan bahkan mengatakan hal-hal yang rakyat Niniwe pun tidak mau dengar? Apakah Engkau mau membunuh aku? Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan kirim seorang Yunus ke Niniwe, kota yang kejam tersebut? Tentunya kita tahu tadi ya, memang untuk memberitahukan perintah Tuhan kepada Niniwe. Nah, tapi kenapa Yunus? Kenapa bukan orang lain atau nabi lain di zaman itu? Nah, dari dalam bahasa Ibrani, Yunus disebut Yonah, yang berarti merpati. Nama ayah dari Yunus adalah Amitai, yang berarti kebenaran Allah. Arti merpati pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengantar kedamaian. Jadi arti kata Yunus adalah pengantar perdamaian dari kebenaran Allah.
Inilah mengapa Tuhan mengirim Yunus ke Niniwe. Dari namanya saja sudah pengantar perdamaian dari kebenaran Allah. Yunus diutus Tuhan untuk memberikan peringatan perdamaian kepada Niniwe, supaya mereka bertobat, berdamai dengan Tuhan, dengan deadline bahwa mereka akan dihancurkan, kota mereka akan dihancurkan 40 hari ke depan. Tetapi karena Asyur adalah musuh Israel, dan mereka adalah bangsa yang kejam, Yunus tidak mau pergi ke sana. Dan dia lebih senang Niniwe dibinasakan oleh Tuhan. Yunus memutuskan lari ke arah lain dan lari dari Tuhan. Jadi Yunus melarikan diri dari tugasnya dan naik kapal ke Tarsis. Tertulis dalam Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jemaat Tumoto Imperium dan juga tamu yang terkasih, apakah kita pernah melakukan hal seperti ini? Pergi jauh dari panggilan Tuhan. Kita tahu dan sadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk hal tertentu. Tetapi karena takut atau karena sifat egois kita malah berlari, bersembunyi ke arah yang berlawanan. Yunus berlari dari Tuhan, tetapi Yunus tidak bisa bersembunyi. Karena Tuhan tidak akan membiarkan dia pergi. Karena Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan mengasihi kita. Nah, menarik di sini, kita coba lihat dari angle berbeda ya dari cerita Yunus ini. Jadi apa yang terjadi pada saat Yunus lari dari Tuhan? Tentunya kita tahu dan sadar bahwa ada konsekuensi bila kita lari jauh dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kita lihat di sini ya. Tuhan mengirimkan angin kencang ke laut, dan badai yang sangat dahsyat muncul, sehingga kapal itu terancam akan tenggelam. Dan keadaan pada saat itu ya, bisa dilihat juga dari image di screen ini, semua pelaut ketakutan dan masing-masing berseru kepada Tuhannya sendiri, kepada dewa-dewanya. Dan mereka melemparkan muatan-muatan dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal sehingga kapal tidak tenggelam. Tapi di cerita Yunus ini, Yunus malah pergi ke bawah kapal pada saat kapal ini sedang oleng ya, dan dia berbaring dan tertidur lelap. Jadi dia turun ke bawah kapal, dia tidur. Dan kapten dari kapal ini mencari Yunus, dan pada saat dia bertemu dengan Yunus sedang tidur, dia berkata, "Bagaimana kamu bisa tidur? Cepat bangun dan panggil Tuhanmu. Mungkin dia akan memperhatikan kita dan kita tidak akan binasa." Itulah yang dikatakan oleh kapten tersebut. Ketika kita mencoba lari dari Tuhan, seringkali Tuhan mengirimkan badai untuk membawa kita berkeliling. Terkadang masalah yang menghadang kita hanyalah masalah hidup. Masalah yang biasa dialami semua orang. Di lain waktu, mereka dianiaya karena melakukan hal yang benar. Tetapi ada kalanya masalah datang karena kita tidak mengikuti suara Tuhan dalam hidup kita. Ada saat-saat ketika kita mengalami masalah dan
kita ingin menyalahkan si musuh atau si iblis. Tetapi mungkin bukan iblis yang mengirimkan masalah itu ke kita. Seperti dikatakan tadi di ayat sebelumnya, bahwa Tuhan mengirimkan badai kepada Yunus. Badai yang keras dan menyakitkan, tetapi ini adalah, kita bisa lihat dari angle yang berbeda. Badai ini dikirim untuk Yunus, merupakan sebuah anugerah kasih Tuhan. Karena tujuan badai ini adalah untuk menarik kita kembali ke dalam kehendak Tuhan, hadiratnya dan kasih-Nya. Masalah yang Tuhan kirimkan kepada kita bukanlah untuk menghukum kita semata, tetapi untuk menarik kita kembali ke dalam jalannya, ke dalam kehendak-Nya, ke dalam panggilan-Nya di dalam hidup kita. Bagi Yunus, badai secara harfiah adalah panggilan untuk bangun. A wake up call. Meskipun mungkin dia lari dari Tuhan sebelumnya, bahkan tertidur di dasar kapal yang akan tenggelam, namun ingat si kapten ya, namun Tuhan kirimkan orang-orang sebagai wake up call dari Tuhan. Kita renungkan bersama. Ketika kita sengaja lari dari kehendak Tuhan dalam hidup kita, seringkali kita seperti tertidur dalam kehidupan kita. Yunus dibangunkan oleh kapten yang secara spiritual di bawah daripada Yunus. Bahkan dia tidak percaya Tuhan. Namun Tuhan kirimkan kapten ini ke bawah, mencari dan bertemu dengan Yunus, dan memintanya untuk bangun dan berdoa kepada dewa apapun yang Yunus layani. Dan kemudian para pelaut lainnya itu juga berkata satu sama lain. Ini yang terjadi di kapal tersebut ya. Ayo, mari kita membuang undi untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini. Dan ternyata pada saat mereka membuang undi, undian itu jatuh kepada Yunus. Jadi mereka bertanya kepadanya. Di ayat 8, katakan kepada kami siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah ini bagi kami. Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Apa negaramu? Dari orang apa kamu? Dan dia menjawab, Yunus menjawab, saya orang Ibrani dan saya menyembah Tuhan, Allah surga yang menjadikan laut dan darat. Dan di ayat 10, hal itu membuat mereka takut dan mereka bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Jadi mereka tahu ya, pasti Yunus sudah menceritakan sebelum ada badai ini, pasti Yunus sudah bercerita kepada mereka. Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan karena dia sudah mengatakan dan dia menceritakan itu sebabnya Yunus dituduh dan ditanyakan hal-hal seperti itu. Dan ketika mereka bertanya pada Yunus, ada apa? Puji Tuhan, Yunus masih bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat. Dia melayani Tuhan di surga, Sang Pencipta. Dia menjawab bahwa dia adalah orang Ibrani yang menyembah Tuhan, Allah surga yang menjadikan laut dan darat. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita mampu menjaga penampilan kerohanian kita dengan sangat baik, namun kita tidak dapat mengatakan hal-hal yang benar dan melakukan hal-hal yang benar. Tetapi di dalam hati kita masih suka juga lari dari Tuhan dan panggilannya atas kita. Bahkan kita sering hidup dengan kontradiksi ini dengan sangat-sangat baik. Yunus mampu dalam satu waktu mengatakan bahwa dia lari dari Tuhan, dan dalam waktu yang lain mengatakan bahwa dia menyembah Tuhan. Pada Sabat pagi ini kita pergi ke gereja, baik itu offline dan juga online, untuk memuji Tuhan.
Tetapi sahabat siang nanti atau sahabat sore nanti, mungkin kita sudah mulai lari dari Tuhan. Dari cerita Yunus ini perlu kita ingat, pada saat kita lari dari Tuhan, itu akan mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Yunus mungkin berpikir pada saat dia lari dari Tuhan, dia mungkin berpikir pertengkarannya ini hanya antara dia dan Tuhan. Tetapi di ayat-ayat ini kita belajar. Dia membawa para pelaut ke dalam pencobaan. Ke dalamnya ketika dia naik kapal tersebut, kita lihat. Semuanya dibawa di dalam pencobaan. Kita mungkin juga berpikir bahwa lari kita dari Tuhan adalah urusan kita pribadi. Tetapi ketika kita lari dari Tuhan, kita lari dari panggilan yang Dia miliki untuk hidup kita. Kita mempengaruhi semua orang yang ada di perahu bersama kita. Apakah itu keluarga kita, apakah itu teman-teman kita, apakah itu rekan kerja kita, bahkan jemaat kita. Ketika Yunus naik ke kapal, beberapa pelaut bertanya kepadanya mengapa dia pergi ke Tarsis, dan dia memberitahu bahwa dia melarikan diri dari Tuhannya. Tetapi ketika Yunus memberitahu mereka bahwa dewa tempat dia melarikan diri adalah dewa surga, pencipta daratan dan lautan, mereka panik, bahkan mereka bertanya, untuk apa kamu lakukan itu? Bagaimana bisa membuat marah Tuhan yang begitu kuat? Dari angle berbeda kita lihat di sini. Ada saat-saat dalam hidup kita di mana teman atau keluarga kita yang non-Kristen, teman atau keluarga kita yang non-Advent dapat berkata kepada kita, bukankah kamu seharusnya menjadi orang Kristen Advent? Lalu mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukan itu? Tuhan menggunakan mulut para pelaut, menggunakan mulut si kapten yang tidak percaya Tuhan ini untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang kamu lakukan? Jemaat Tumoto, Imperium yang terkasih, dari cerita Yunus di chapter 1 ini kita pelajari, pada akhirnya lari dari Tuhan, menempatkan Yunus di tempat yang jauh lebih berbahaya daripada pergi ke kota Niniwe yang jahat. Kita kembali ke situasi kapal yang dilanda ombak badai besar, dan laut pun semakin ganas. Kita lihat di image ini ya. Dan para pelaut bertanya kepada Yunus dalam Yunus 1 ayat 11. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Dan di ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan kita lengkap ke ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Dan di ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ini tertulis dalam Alkitab ya. Sulit untuk mengetahui apakah Yunus tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkannya pada saat ia dibuang ke laut, atau apakah Yunus pada saat itu hanya berpikir bahwa tenggelam akan lebih baik daripada apapun yang akan dilakukan oleh orang-orang Niniwe bila dia pergi ke Niniwe. Tetapi tetap saja dia beranikan diri, dia ingin menyelamatkan orang-orang lain. Untuk Yunus dibuang ke laut, untuk menyelamatkan yang lain. Di sini kita lihat penyerahan diri Yunus. Setelah ia melewati hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dia tidak ikut apa yang Tuhan instruksikan,
dan ia masuk ke dalam badai topan besar. Yunus terbangun melalui orang-orang yang Tuhan kirim kepadanya, dan Yunus mau menyerahkan dirinya kembali kepada Tuhan. He's willing to be willing. Para pelaut ini mungkin bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang Yunus katakan untuk mereka lakukan untuk menyelamatkan hidup mereka. They are willing to be willing. Apapun mereka lakukan untuk keselamatan. Dan Yunus dibuang ke laut sesuai permintaannya, dan langsung badai berhenti. Kapal mengambang di laut yang tenang seperti itu, semua hanya mimpi buruk. Kecuali terlihat ada pakaian mereka yang basah, layar yang robek karena melewati badai ya. Tapi tanda-tanda badai itu sudah tidak ada lagi sejak Yunus dihempaskan ke laut. Orang-orang ini telah melakukan hal yang benar dengan mengikuti permintaan Yunus dan melihat mujizat Tuhan atas badai yang reda, dan mereka diselamatkan dari kematian. Dan berlutut menyembah Tuhannya Yunus dan berjanji untuk melayaninya. Jadi kita lihat di sini. Yunus tetap memiliki karunia penginjilan. Bahkan dalam ketidaktaatan, dia menciptakan pertobatan bagi orang-orang lain. Selanjutnya, Tuhan berbelas kasih kepada Nabi Yunus yang melarikan diri ini. Alih-alih membiarkan dia mati tenggelam di lautan yang dalam, Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelannya. Nah ini penting ya, kita baca dari Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bila kita baca benar-benar ayat ini, kita dapatkan kembali mujizat Tuhan berlaku. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Bayangkan, binatang besar ini mendengar kata Tuhan untuk dilakukannya. Binatang saja dengar Tuhan. Dan ikan ini menelan Yunus, dan Yunus berada dalam perut ikan tersebut selama 3 hari hidup. Nah, bila kita melihat kembali cerita Yunus yang lari dari Tuhan, coba kita buka mata kita bahwa pada saat kita lari dari Tuhan, kehidupan kita pun akan terus jatuh ke dasar terdalam dengan menghadapi segala percobaan-percobaan dan badai. Seperti charts anak tangga yang ada di screen ini, terlihat Yunus semakin turun dalam kehidupannya. Dan mulai Yunus menentang Tuhan, dari mulai Yunus menentang Tuhan, disuruh ke Niniwe namun malah ke kota lain, turun dari kota tersebut, kemudian turun ke pelabuhan mencari tiket, turun lagi ke ruangan paling bawah kapal, dari kapal dibuang lagi ke bawah laut, dan ditelan dan dibawa ikan ke dalam hingga ke dasar laut. Bila kita tinggalkan Tuhan, bila kita lari dari Tuhan, maka kita akan semakin terpuruk ke bawah. Jemaat Tumoto Imperium yang dikasih Tuhan, ketika kita mencoba berpaling dari panggilan Tuhan, maka musuh akan menuntun kita untuk semakin jauh terpisah dari hadapan Tuhan. Seringkali kita juga lari ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Namun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan dari pelajaran Yunus ini kita dapatkan bahwa ketika kita lari dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ketika kita lari dari Tuhan, dan Tuhan kirimkan badai, namun
Dia juga mengirimkan jalan keluar. Jalan keluar yang kita pun tidak sanggup mengerti. Ikan dikirim Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Mungkin tidak sebaik dan seturut keinginan kita ya, atau cara kita, atau jalan kita. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong bantu saya, tolong keluarkan saya dari badai ini. Tapi Tuhan kirimkan yang tidak enak. Dia kirimkan ikan dan Yunus dimakan. Bayangan Tuhan kirim ikan untuk selamatkan Yunus, namun selama berada di dalam perut itu, walaupun hidup, namun Yunus melewati cara Tuhan. Di dalam ikan yang berlendir. Kita bisa bayangkan ya. Pernah buka ikan kan ya? Kalau kita buka ikan, orang-orang Manado pasti pernah lah ya. Buka ikan, yang kita lihat adalah lendir. Tetapi itu adalah jalan keluar dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah takut meninggalkan zona aman kita jika Tuhan yang menyuruh kita. Selanjutnya pada chapter 2, apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan. Kita lihat di chart ini, Yunus melewati badai dan ia tertolong oleh ikan menelannya. Yunus lari ke Tuhan, mulai berdoa, mulai berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, dari Yunus 2 ayat 1. Dari dalam perut ikan, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dan di ayat 9 tertulis, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Yunus berdoa dan menyesali perbuatan dan bernasar. Dia putus asa atas semua tindakannya, dia merenungkan semua perbuatannya dan datang kembali kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa kehidupan kita agar kita kembali kepadanya. Dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Pengasih mendengar doa-doanya, dan sekali lagi mujizat Tuhan melalui hewan yang tertulis di ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hewan mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis tadi dan melakukannya. Kita masuk ke chapter 3. Bertobat dan keluar dari perut ikan, Yunus diberikan kesempatan kedua untuk lari bersama Tuhan. Dalam Yunus 3 ayat 1, sebagai ayat inti kita pada pagi hari ini, datanglah firman Tuhan pada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Di pasal ini, kita sedang menemukan Yunus yang benar-benar dekat dan bergantung dengan Tuhan. Dia pernah gagal dalam panggilan pertamanya, namun Allah memberikan kesempatan kedua untuknya. Perintah yang Tuhan berikan itu bukanlah perintah baru. Tetapi orang yang membawakannya telah mengalami pembaharuan. Pembaharuan kasih karunia Tuhan membuat Yunus menjadi seorang yang taat. Kita bisa perhatikan kontrasnya ya, keberanian Yunus di pasal 3 yang ini tadi yang barusan kita baca dengan pasal 1 di awal tadi. Pertanyaannya, apakah yang membuat Yunus sekarang berani melangkah masuk ke kota Niniwe? Karena setelah dia keluar dari pencobaan-pencobaan, Yunus diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Dan tidak ada yang berubah tugasnya, yaitu mengabarkan firman Tuhan ke Niniwe. Kota yang ia tolak untuk pergi pertama kali karena kejahatannya, dan sekarang Yunus berani melangkah ke Niniwe. Pengalaman Yunus akan pelarian hidupnya dari Tuhan membuat hatinya berubah. Dan terlihat dalam tindakan Yunus saat ini bahwa tidak ada ketakutan lagi
menghadapi kota Niniwe yang terkenal jahat. Yunus tiba di Niniwe dan menjalankan perintah Tuhan, yaitu membawakan khotbah singkat, tersingkat di dalam Alkitab bahkan, yang paling singkat dari semua nabi yang ada di Perjanjian Lama, yaitu yang tertulis di Yunus 3 ayat 4b. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya 8 kata dalam bahasa Ibrani-nya ya. Dan dari sini pun kita dapat mengambil hikmat bahwa ketika kita sungguh-sungguh bertobat, pengalaman mengabarkan Injil tidak akan sulit untuk kita lakukan. Pertobatan membuat kita berani. Kita lihat di sini ketika Yunus berjalan bersama Allah, ketika Yunus kembali berjalan dengan Tuhan, ada perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan yang ajaib yang terjadi. Karena khotbah singkat dari Yunus, karena pekabaran Tuhan yang Yunus bawakan kepada rakyat Niniwe, orang Niniwe yang terkenal akan kejahatannya dan ketidaksetiaannya, bahkan tidak mengenal Tuhan, menjadi percaya kepada Allah. Yunus terkejut melihat respon rakyat Niniwe karena orang Niniwe percaya kepada Allah akhirnya. Bahkan atas perintah raja, bayangkan, Raja Niniwe bahkan memerintah yang memimpin kota jahat ini ya, mau mendengarkan dan memerintahkan kepada semua manusia, semua rakyatnya, bahkan ke ternak peliharaannya, harus berpuasa dan semua orang mengenakan kain kabung. Dan bahkan mereka berdoa kepada Allah, memohon pengampunan dan pengasihan Tuhan. Dan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat menjadi baik. Luar biasa ya kasih Tuhan terhadap bangsa ini atau terhadap kota Niniwe ini. Luar biasa impact atau akibat satu orang bertobat. Akibat Yunus kembali berjalan bersama Tuhan dan menjalankan tugas Tuhan kepada kota ini. Mujizat Tuhan yang tidak terpikir oleh pikiran manusia sebelumnya. Namun mujizat Tuhan terjadi. Dan di akhirnya Tuhan pun menunjukkan kasih yang besar kepada umat yang baru saja bertobat dan memohon pengampunan ini. Seperti yang tertulis pada Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui pelajaran dari kitab Yunus ini, yang merupakan salah satu kebangunan rohani yang terbesar dalam sejarah manusia. 120.000 orang bertobat dan menyembah Tuhan yang benar. Jemaat Tumoto Imperium dan juga tamu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang Allah ingin tunjukkan dan Allah ingin ubah di dalam cerita Yunus ini. Yang pertama adalah mengubah Yunus. Tuhan menawarkan kesempatan kedua kepada nabi yang tidak taat ini untuk berubah dan bertobat. Dan yang kedua, pelajarannya adalah mengubah orang Niniwe. Tuhan yang maha besar cintanya kepada kota yang maha besar kejahatannya ini menawarkan mereka pengampunan untuk berubah dan bertobat. Tuhan menunjukkan mujizat-Nya. Tuhan berikan kasih-Nya melalui pelajaran dari kitab suci ini untuk menyelamatkan semua orang. Dan kita masuk ke chapter yang terakhir, chapter 4. Pada charts ini terlihat Yunus melawan Tuhan, running against God. Loh, ini ada apa ya? Kenapa seorang nabi kok bisa melakukan hal ini? Maksudnya di chapter 1 tadi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Kemudian di chapter 2 Yunus lari kepada Tuhan. Dan di chapter 3 tadi Yunus lari bersama Tuhan dalam panggilan
dan kesempatan kedua yang diberikan. Bahkan membuat 120.000 orang bertobat. Dan bahkan dia melihat mujizat Tuhan terjadi kepada kota Niniwe. Tapi di chapter 4 ini kok bisa ya, seorang Nabi Yunus yang sudah melewati begitu banyak trials, begitu banyak pencobaan. Namun sekarang ia melawan Tuhan lagi. Ternyata reaksi Niniwe di luar dugaan Yunus. Dikatakan, yang tadi juga sudah kita bacakan ya, mulai dari raja hingga hewan, semua berpuasa dan bertobat. Dan Tuhan mengampuni mereka. Sehingga ancaman Tuhan akan menghancurkan kota itu pun dibatalkan. Ternyata Yunus marah kepada Tuhan. Orang ini labil ya. Seorang nabi lari dari panggilan Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, sekarang marah kepada Tuhan. Ini kita lagi dengar cerita mengenai Nabi Yunus atau cerita mengenai Ludi. Ternyata Yunus marah kepada Tuhan karena pembatalan menunggang balikan kota Niniwe. Egonya sangat-sangat besar. Dia merasa orang yang paling suci. Dia merasa dilecehkan karena apa yang dikatakannya kepada penduduk Niniwe ternyata tidak terjadi. Yunus kecewa kepada Tuhan karena Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kota Niniwe dan batal menghukum kota tersebut. Dan Yunus marah kepada Tuhan seperti tertulis ya di Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, selalu marahlah ia. Dan Yunus merasa orang-orang berdosa bangsa Israel itu sungguh-sungguh sangat jahat sebelumnya. Dan Yunus berharap Tuhan benar-benar menunggang balikan kota jahat tersebut. Ada motif di sini. Yunus sekali lagi melupakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan seperti tertulis di Yunus 4 ayat 2, selanjutnya ia berdoa kepada Tuhan minta penjelasan atas apa yang Tuhan lakukan terhadap Niniwe. Hatinya tidak bisa menerima. Apakah Yunus layak marah kepada Tuhan atas perbuatan baik Tuhan terhadap kota ini? Dan Tuhan mereply kepada Yunus. Di Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tetapi Tuhan sekali lagi dengan kasih-Nya menenangkan Yunus dengan memberikan sebuah pohon jarak setinggi kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Dan Yunus bersuka cita atas pohon tersebut seperti tertulis di ayat selanjutnya. Namun, keesokan harinya Tuhan mendatangkan seekor ulat dan melayukan pohon itu. Dan di ayat selanjutnya, pada Yunus 4 ayat 8 hingga 11, pada saat matahari terbit, Tuhan meniup angin timur yang panas terik hingga menyakiti kepala Yunus. Dan Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Dan di ayat 11 Tuhan berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dan Tuhan berhasil meyakinkan Yunus bahwa keselamatan manusia itu lebih penting daripada menghancurkan kota itu. Jemaat Tumoto Imperium terkasih, kota Niniwe, orang-orang di Niniwe
sebelum kedatangan Yunus. Mereka tidak tahu dan belum tahu mana yang baik dan yang benar. Seperti tadi ya di Yunus 4 ayat 10. Mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan Tuhan Maha Pengasih. Maka ia berikan kesempatan untuk mereka dengan mencari tahu, belajar, mendengarkan firman Tuhan, dan bertobat, serta akhirnya diampuni dosa-dosa mereka. Tuhan begitu adil. Sebelum dihukum, ia memberikan kesempatan kepada semua ciptaannya, khususnya manusia, untuk diberitahu. Dikasih kesempatan kedua, seperti Yunus. Dan diberi amaran firman Tuhan, seperti Niniwe. Dan kasih Tuhan yang Maha Besar berlaku bagi orang-orang yang besar dosanya, namun mau bertobat. Yunus memiliki sifat persis seperti kita. Dia adalah nabi untuk orang Israel, namun memilih tempat pelayanan yang ia rasa nyaman untuknya. Hidup suam-suam kuku. Labil, kadang menggebu-gebu, kadang menyesal. Setelah itu kembali lagi mengikuti kemauan dirinya. Padahal Yunus adalah seorang nabi. Di Moto Imperium, apakah kita pernah dalam situasi seperti Yunus? Pergi dari Tuhan, bahkan pergi jauh dari Dia. Kita tahu dan sadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk hal-hal tertentu. Tetapi karena takut atau sifat egois kita malah berlari ke arah yang berlawanan. Panggilan dalam hidup kita mungkin bukan ke tempat yang berbahaya seperti kota Niniwe. Tetapi panggilan itu sama. Panggilan untuk mengubah perilaku kita. Tetapi sebaliknya kita melakukan semua yang kita bisa untuk menghindari hal-hal tersebut. Panggilan untuk lebih terbuka dengan iman kita. Tetapi sebaliknya kita menyimpan cahaya tersebut di bawah gantang. Panggilan untuk memaafkan seseorang atas kelalaian yang telah mereka lakukan pada kita. Tetapi sebaliknya kita menghindari mereka dengan segala cara dan menyimpan dendam itu. Panggilan untuk ketenangan, panggilan untuk berdoa, tetapi sebaliknya kita mengisi hidup kita dengan hal-hal duniawi yang menyibukkan diri kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Panggilan untuk pelayanan tertentu atau penggunaan karunia rohani kita. Tetapi sebaliknya, kita meletakkannya di belakang pekerjaan kita. Sampai waktu yang lebih tepat lagi terus-menerus seperti itu. Banyak alasan. Panggilan ke dalam hubungan dengan Tuhan melalui Yesus. Tetapi sebaliknya kita melemparkan diri kita ke dalam hal-hal duniawi. Seperti Yunus yang lupa bahwa kita tidak dapat lari dari Tuhan. Yunus sadar dan tahu itu dalam kepalanya bahwa memberitahu para pelaut di kapal, saya seorang Ibrani dan saya menyembah Tuhan yang ada di surga yang menciptakan laut dan daratan. Kita sedang hidup di dalam dua sasaran kasih Allah. Kehidupan kota-kota besar saat ini tidak jauh berbeda dengan kota Niniwe, dan Allah menggunakan seseorang, Allah menggunakan kita untuk memperingatkan mereka. Allah juga sudah memanggil kita untuk pergi, go, menyampaikan kabar kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Namun seringkali kita melarikan diri dari panggilan itu. Karena kesibukan pribadi kita, karena kesibukan duniawi kita. Dan hari ini Tuhan menawarkan panggilan yang kedua. Seperti Yunus diberikan kesempatan yang kedua.
Pada saat kesempatan kedua itu datang dari Tuhan, tidak ada perubahan pekabaran dan tidak ada perubahan tempat. Pada saat Yunus kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan perubahan direction seperti tertulis dalam kitab Yunus 3 ayat 1 ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepada. Direction-nya sama dengan direction yang pertama. Tidak ada perubahan. Bangunlah, kata Tuhan kepada Yunus. Allah ingatkan dia bangkit dari keengganannya dan melakukan tugasnya dengan benar. Awalnya Yunus berpikir pada saat ia kembali kepada Tuhan dan diberikan kesempatan kedua, dia berpikir mungkin semoga Tuhan mengalihkan tugasnya kepada tempat yang lebih mudah, yang tidak bukan kota kejahatan dan yang lebih bersahabat. Tetapi di dua kali kalimat pergilah ke Niniwe menunjukkan pekabaran yang sangat-sangat serius. Dan Yunus mengerti akan hal itu. Yunus mungkin berharap agar Allah bisa menggunakan tanda-tanda ajaib agar menobatkan orang Niniwe. Namun ternyata metode Tuhan menjangkau Niniwe hanya dengan khotbah singkat. Allah telah menentukan satu pekabaran yang tidak pernah berubah. Pekabaran yang terus sama dari dulu sampai sekarang untuk semua umat-umatnya bawakan. Yaitu mengajak setiap orang berbalik dari dosa-dosanya. Tugas Yunus hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kita tidak berhak memperbarui, tidak berhak mengedit, tidak atau dengan cara apapun merusak pekabaran Injil yang sudah Tuhan berikan. Tugas kita hanyalah menyampaikannya. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Yunus memang sangat dahsyat. Walaupun cuma 8 kata. Tentunya ya beliau dikuasai Roh Kudus ya yang menuntun. Sehingga menggetarkan hati semua orang jahat untuk bertobat. Jemaat Timoto Imperium yang terkasih, sedikit lagi waktunya Yesus akan datang. Karena itu firmankanlah kebenaran Tuhan. Khotbahkanlah firman Tuhan dengan lantang. Jangan pernah ragu untuk membawakan kabar penting kebenaran Tuhan kepada banyak orang, khususnya kepada yang belum mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebagai bahan renungan bagi kita semua di pagi Sabat ini, banyak dari kita, orang Advent khususnya, yang terbangun secara fisik, namun tertidur secara rohani. Kita suka berpikir tugas menginjil itu hanya milik para pendeta saja. Hanya milik pendeta Rindu Hutapea. Hanya milik pendeta Roni Wenas, pendeta Michael Palar, pendeta Sugi Sitorus. Namun Allah senang menggunakan, dari cerita Yunus ini kita bisa lihat ya, Allah senang menggunakan orang-orang berdosa untuk menuntun orang berdosa dan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan dapat dan senang menggunakan orang-orang yang mau bertobat untuk menuntun dan menjadi berkat bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan dan untuk diselamatkan. Allah bisa menggunakan berbagai mujizat atau perkara-perkara ajaib untuk membuat banyak orang bertobat.
Kita mungkin sering dihadapkan kepada pemikiran seperti ini. Aduh Tuhan, saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan hal ini. Ada begitu banyak alasan yang kita katakan saat Tuhan meminta kita menginjil atau memberitakan kebenaran Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang belum mengetahui kebenaran Tuhan. Seperti kota Niniwe, yang tidak tahu antara tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Alasan-alasan untuk tidak mau atau menolak pada saat Tuhan meminta kita untuk melayani. Apakah itu membawa firman Tuhan, sekolah Sabat, Rabu malam, bahkan berdoa. Ini mungkin sering terjadi kepada kita. Termasuk saya pribadi. Nah, Jemaat Tumoto Imperium, terkasih sebentar lagi ya. Nabi adalah orang biasa seperti Anda dan saya. Seperti tertulis di Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yunus berkhotbah tanpa memihak. Dia berkhotbah dari yang tertinggi, Raja Niniwe mendengar khotbah singkatnya ya, sampai yang terendah, rakyat jelata pun mendengar pesannya. Yunus mengkhotbahkan pesan yang sama dan tidak peduli siapa yang mendengarnya. Nabi hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Sisanya Tuhan yang akan mengerjakan. Mengapa kita begitu takut untuk melakukan apa yang Tuhan suruh? Percayalah, berkat akan menyusul saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Nabi adalah kepanjangan mulut Allah yang dipakai olehnya untuk berbicara kepada orang lain. Kata-kata yang diberikan atau dibawakan bukanlah milik kita sendiri. Pekerjaan kita sama dengan memberikan Injil. Kita tidak boleh tersinggung ketika pekabaran kita itu ditolak. Kita juga tidak boleh sombong jika pekabaran itu diterima. Yang kita pahami adalah pesan ini adalah milik Tuhan dan kita harus menyampaikannya. Urusan bertobat adalah urusan mereka dengan Tuhan. Dan saat kita menginjil, kita melakukan segala yang kita bisa untuk mencapai hasil yang terbaik. Kita berupaya keras dilandasi dengan doa-doa yang sungguh-sungguh. Nabi yang benar mengakui bahwa hasil tidak tergantung padanya. Namun dalam menyampaikannya, ia perlu penyerahan total. Tuhan tidak membutuhkan kesuksesan, tetapi kesetiaan. Tuhan membutuhkan kesetiaan dari kita. Dan pada akhirnya, untuk itulah kita hidup, dipanggil, dan akan dinilai. Tuhan memilih Anda, orang biasa, yang mau taat menyampaikan pekabaran kepada orang lain, dan yang sama hidup bergantung kepada Tuhan. Dan di ayat persautan kita pada pagi hari ini terdapat di 2 Timotius 4 ayat 2 hingga 5. Mengkonfirmasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ayat 2 tertulis, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jangan sampai pintu kasihan itu tertutup bagi orang-orang di luar sana. Jangan sampai mereka mendengar dan mengerti yang salah karena hanya ingin memuaskan telinga.
Seperti yang tertulis pada Roh Nubuat, Ellen G. White dari Kitab Para Nabi dan Raja pasal 22, pekabaran itu tidaklah sia-sia. Seruan yang bergema di sepanjang jalan-jalan kota yang tidak mengenal Allah itu berlalu dari bibir ke bibir sampai semua penduduknya telah mendengar pengumuman yang mengejutkan itu. Roh Allah menekankan pekabaran itu ke rumah sampai kepada setiap hati dan menyebabkan orang banyak gemetar oleh karena dosa mereka dan bertobat dengan penyesalan yang mendalam. Pertanyaan untuk kita semuanya. Tema Gereja Masih Advent hari ke-7 seluruh dunia. I will go. Apakah kita akan pergi sesuai arahan Tuhan? Apakah kita rela menyempatkan atau menyiapkan waktu kita, menyiapkan diri kita untuk pergi sesuai arahan Tuhan? Are you willing to be willing? Namun ingat, pada saat kita berkomitmen kepada Tuhan, hindari kesombongan diri kita. Seperti cerita Yunus tadi. Setelah ia bertobat kembali kepada Tuhan, ia jalankan kehendak Tuhan, namun Yunus jatuh kembali dan marah kepada Tuhan. Karena sifat egois diganggu oleh si musuh. Pada saat kita memberitakan kebenaran Tuhan, ingatlah bahwa kita hanyalah juru bicara Tuhan. Tuhan Yesuslah yang dimuliakan, bukan kita. Biarlah Yesus semakin bertambah-tambah dan saya semakin berkurang-kurang. Jangan biarkan umat Tuhan lebih mempercayai, lebih hormat, lebih takut, lebih segan kepada pembawa Injil daripada Injil itu sendiri. Ada bahaya di banyak gereja maupun organisasi. Orang percaya pada pendeta, tetapi bukan kepada Tuhan. Ingatlah, pada saat kita pergi, go, diutus Tuhan. Ingatlah bahwa kita hanyalah juru bicara Tuhan. Seperti cerita Yunus yang diutus ke Niniwe pada kesempatan keduanya yang diberikan oleh Tuhan. Dan kunci dari pertobatan kota Niniwe. 120.000 orang bertobat. Kuncinya yaitu karena mereka percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada Yunus. Kefasihan Yunus itu memang penting. Kredibilitas, ketulusan, dan integritas Yunus itu penting di hadapan mereka. Tetapi yang paling terpenting adalah membawa pendengar kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan Yunus dan bukan karena kehebatan seorang Nabi Yunus. Allah sendirilah dengan kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita, manusia melalui kuasa Roh Kudus-Nya menobatkan mereka semuanya. Karena kasih Tuhan, Yunus bertobat. Dan Yunus willing, mau melakukan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan Yunus willing, menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan dan kota Niniwe diselamatkan. Saya minta waktu 5 menit terakhir, Jemaat Tumoto Imperium dan juga tamu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin membawakan sebuah kesaksian. Atau mungkin ini bisa bukan kesaksian, tapi flashback ke 10-11 tahun, mungkin 15 tahun lalu ya. Awal-awal Jemaat Tumoto Pondok Indah, jemaat di mana saya bergereja, terbentuk. Bahkan sebelum terbentuk ya. Karena ini adalah kesempatan kami sebagai anggota Jemaat Tumoto Pondok Indah mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada jemaat asal kita, yaitu Jemaat Tumoto Imperium. Saya coba secara singkat ya. Jadi ceritanya kira-kira seperti ini. Pada tahun 2006, sekitar bulan November, kelompok berbakti Tumoto Jakarta diorganisir menjadi GMAHK Jemaat Tumoto Jakarta.
oleh pimpinan Konferensi DKI dan sekitarnya. Jemaat Tumoto Jakarta atau yang sekarang disebut Tumoto Imperium merupakan jemaat yang ke-108 di Konferensi DKI. Semoga benar ya. Dalam rencana strategis Jemaat Tumoto, pertumbuhan jemaat dilakukan rencana strategis Tumoto di dalam pertumbuhan jemaat dilakukan antara lain pembentukan kelompok-kelompok kecil atau small groups yang dalam istilah Jemaat Tumoto adalah kelompok Mapalus. Kelompok Mapalus Kanaan adalah salah satu dari kelompok-kelompok Mapalus yang dibentuk dan beranggotakan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar Pondok Indah. Dan dari informasi yang dapat dipercaya, Mapalus Kanaan ini berisi tua-tua Jemaat Tumoto Imperium saat itu, yaitu diantaranya ada Kak Frank, ada Kak Yola Sigar, ada Tante Silvi Ratulangi, Kak Gladys Susanto, ada Tante Ceni, Tarigan, dan juga beberapa nama lagi ya. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dengan misi utamanya dari Mapalus Kanaan ini adalah agar di wilayah Kebayoran akan dapat dibentuk satu jemaat baru pada waktunya nanti. Dan pertemuan kelompok ini dilakukan secara bergilir dari rumah anggota setiap minggu dan terus berlanjut. Dan cut the story short, karena Mapalus Kanaan ini sudah berjalan dengan baik, ada usulan agar sebuah cabang sekolah sahabat dibentuk di Pondok Indah. Dan atas dorongan yang kuat kepada ini ada kayak kalau nggak salah tadi ada Om Edison Mawikere, dan juga oleh Gembala Jemaat yang kemudian disampaikan kepada Majelis Tumoto Imperium, maka pada tahun 2010 Majelis Jemaat memutuskan dibentuknya sekolah sahabat cabang di kawasan Pondok Indah. Dan Mapalus Kanaan dengan dukungan Majelis Jemaat segera bergerak cepat mencari tempat untuk digunakan perbaktian sekolah sahabat cabang. Dan oleh tuntunan Roh Kudus yang membawa tim pencarian tempat ini langsung ke tempat di mana saudara-saudara dan kita saudara-saudara kita di Jemaat Tumoto Pondok Indah berada saat ini ya. Dan anggota inti cabang sekolah sahabat Pondok Indah ini pun juga waktu itu ada Om Winnie Maramis sebagai Ketua Jemaat Tumoto Imperium bidang pengembangan, dan juga beliau ditunjuk ke majelis sebagai penanggung jawab sekolah sahabat cabang Tumoto Pondok Indah ya. Dan majelis juga menunjuk Kak Frank dan juga Om Edison Mawikere sebagai pemimpin cabang sekolah sahabat Pondok Indah. Dan pada Sabat 15 Januari 2011 kebaktian pertama sekolah sahabat cabang Mapalus Kanaan Pondok Indah dimulai dan ditandai dengan soft opening. Dan pada kuartal pertama di 2011, 1 tahun kemudian ya, Pendeta Dr. Michael Palar ditunjuk sebagai gembala untuk Tumoto Pondok Indah. 1 bulan setelah itu, maaf. Lalu berdasarkan permohonan majelis jemaat, pada bulan Februari, majelis menempatkan pendeta muda Heski Wauran untuk melayani sebagai pengerja sukarela, atau sekarang disebut TSPM. Beliau sekarang sudah pendeta muda ya. Dan selanjutnya ada juga pendeta Roni Wenas sebagai sekretaris konferensi DKI, memantau langsung perkembangan Tumoto Pondok Indah. Dan setelah melewati tantangan, suka duka, perjuangan, pengembangan jemaat ini selama lebih kurang hampir 2 tahun, pada tanggal 12 atau 12 Desember 2012, cabang Sekolah Sahabat Tumoto Pondok Indah resmi menjadi sebuah jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7. Pengorganisiran Jemaat Tumoto Pondok Indah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 tersebut merupakan saat yang berbahagia dan sangat bersejarah.
Nah, demikian ya tentunya TTPI tidak dibentuk menjadi sebuah jemaat yang dikenal karena lokasi elit atau gedung yang megah, tapi sebagai Sito Timo, Eklesia. Suatu jemaat yang dengan pertolongan Tuhan dapat mengaplikasikan alasan keberadaan sebuah jemaat, yaitu memuliakan Tuhan. Demikian kesaksian saya yang merupakan sejarah singkat di Tumoto Pondok Indah terbentuk. Yang saya mau bawakan di sini adalah lihat bagaimana kasih Tuhan bekerja melalui jemaat Tumoto Imperium. Yang pada saat itu willing to be willing menjalankan amanat perintah Tuhan untuk mengembangkan pertumbuhan jemaat. Dan bila kita buatkan summary dari sejarah atau kesaksian tadi, bisa kita ilustrasikan seperti family tree di screen ini ya. Kita mulai dari bawah ke atas. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan sebagai dasar dari iman kita yang menabur benih-benih ke tanah yang baik yang dilambangkan oleh jemaat asal, yaitu Tumoto Imperium. Dan puji Tuhan, sebagai Tumoto Imperium, sebagai jemaat Tumoto Imperium, yang willing to be willing untuk bertumbuh dan memperluas pelayanan Tuhan melalui Mapalus Kanaan, dan kemudian atas perkenan Tuhan bertumbuh dan puji Tuhan menjadi sekolah Sabat cabang Tumoto Pondok Indah. Dan puji Tuhan, akhirnya menghasilkan buah yang baik, yaitu jemaat Tumoto Pondok Indah yang besok 12/12/21 genap berusia 9 tahun pelayanan. Semua hanya karena kasih Tuhan. Bukan bila Tuhan tidak menggerakkan pekerja Tuhan di Tumoto Imperium dulu, maka tidak akan ada jemaat Tumoto Pondok Indah saat ini. Tuhan atas kasih-Nya melalui jemaat Tumoto Imperium yang willing to be willing, menjalankan perintah Tuhan dengan baik, telah menghasilkan jemaat Tumoto Pondok Indah. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini yang terakhir ya. Allah memanggil jemaat Tumoto Imperium dan saya untuk menjadi Yunus modern yang berani dan bukan pengecut untuk mengabarkan kabar penting kepada banyak orang di sekitar kita. Kita bawakan dengan lantang pekabarannya dan hanya firman Tuhan yang kita bawakan. Dan bawa banyak orang untuk hormat kepada Tuhan dan bukan kepada kita. Urusan pertobatan adalah urusan Roh Kudus. Kita hanyalah juru kabarnya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih kepada setiap orang. Dan ketika kita berkhotbah, Allah sedang membentuk Anda dan saya, membentuk pendengar dari khotbah yang kita sampaikan. Dan sebagai panggilan, saat ini Yesus memanggil saudara dan saya untuk bersedia. Bersedia untuk sedia. Willing to be willing. Atas panggilan Tuhan. Untuk sedia akan panggilan Tuhan. God, I am willing to be willing. Untuk membawa banyak lagi orang-orang, teman-teman, keluarga, kepada kebenaran sejatimu. Dan bersama Tuhan, hanya dengan Tuhan saja. Karena Dia rindu kita mengenalnya lebih dekat, sehingga Dia berkuasa menghapus dosa-dosa kita, dan mengubahkan karakter kita semakin serupa dengannya. Dan harapan kita semuanya tentunya, jemaat Tumoto Imperium dan juga tamu-tamu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap setia
hingga Tuhan datang kedua kali. Kita bertemu di New Jerusalem, hidup kekal bersama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf bila ada kata-kata atau konten baik dari renungan yang kami bawakan atau image-image yang kurang berkenan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. To God be the glory. Amin. Engkau sudah mengutus saudara Ludi untuk menyampaikan pekabaran bagaimana kami harus setia kepada Tuhan. Kalau kami sedang menjauh daripada Tuhan atau memiliki berbagai alasan untuk tidak melayani Tuhan, Tuhan jamah hati kami supaya kami datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan menuntun hidup kami, karena Tuhan akan memberkati kami, karena Tuhan juga akan berjanji, aku akan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada hamba-Mu saudara Ludi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan penyertaan Tuhan juga akan menyertai kami Tuhan. Sejak sekarang kami melangkah dengan iman, teguh dalam pengharapan, setia kepada Tuhan. Setia menjadi saksi-saksi-Mu, menyaksikan kasih Tuhan. Menyaksikan keselamatan daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami diberkati Tuhan dan kami didapati setia saat di hari Maranatha. Oleh sebab itu Tuhan hamba mengangkat tangan ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya persekutuan Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita dengan kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin.